Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Psikologi Konsumen Pemasaran dengan dosen pengampu Mbak Liza Yudita yang beranggotakan saya, Dewi Kumalasari, Ashifa Nadira, Fritz Andruli, dan Lola Eka Saputri. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Pengaruh Self-Concept terhadap Brand Loyalty pada Mahasiswa Penikmat Forecavi. Baik, seperti yang kita ketahui, gaya hidup minum kopi saat ini telah meningkat di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Berdasarkan data dari BSIP 2025 yang menunjukkan bahwa konsumsi kopi domestik ini terus meningkat dan budaya nongkrong atau bekerja di coffee shop sedang berkembang pesat. Salah satu brand kopi yang menonjol dalam tren ini adalah Forecavi. Forecavi dikenal sebagai brand yang mengusung nilai-nilai kesederhanaan, keberlanjutan, dan kualitas premium yang tetap terjangkau. Brand ini tidak hanya menyediakan minuman berkualitas, tetapi juga membangun citra yang sesuai dengan gaya hidup mahasiswa modern, yaitu produktif, praktis, dan juga sadar lingkungan. Dengan citra yang kuat dan konsisten tersebut, mahasiswa menjadi salah satu segmen konsumen yang menunjukkan loyalitas tinggi terhadap Forecavi. Nah, dalam psikologi konsumen, brand loyalty ini didefinisikan sebagai keterikatan emosional dan kepercayaan konsumen terhadap suatu brand. Yang ini ditunjukkan melalui perilaku seperti pembelian ulang atau preferensi berkelanjutan konsumen tersebut. Di sisi lain, self-concept adalah cara seseorang untuk memandang dirinya sendiri, termasuk nilai-nilai dan identitas diri yang ingin ia tunjukkan kepada lingkungannya. Melihat bagaimana Forecavi mampu jadi bagian dari ekspresi diri untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, maka ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah terdapat pengaruh self-concept terhadap brand loyalty mahasiswa penikmat Forecavi? Oke, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka di variabel pertama yaitu adalah self-concept. Definisinya menurut Sprott dan kawan-kawan di tahun 2009, konsep dari brand engagement in self-concept adalah membangun keterikatan merek dengan penggambaran diri konsumen yang mengacu pada kecenderungan konsumen untuk menggunakan merek sebagai bagian dari diri mereka. Brand engagement in self-concept atau BESC ini didefinisikan sebagai keterikatan merek yang positif terhadap konsumen secara kognitif, emosional, dan perilaku selama interaksi berlangsung. Lalu, faktor yang mempengaruhi ini ada empat, ada social identity, emotional brand attachment, self-expressive motivation, dan social cultural konteks. Lalu, dimensinya itu ada dua, yaitu di internalisasi merek sebagai diri dan ekspresi diri melalui merek. Bisa tolong di next. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari variabel yang terikat, yaitu brand loyalty. Singkatnya, definisinya menurut dari teori Keller, brand loyalty ini adalah tingkat preferensi konsumen terhadap suatu merek, yang tercermin dari seberapa sering konsumen itu melakukan pembelian ulang, seberapa baik konsumen itu memahami informasi dari mereknya, terus juga dari seberapa dalam pemahaman konsumen itu terhadap mereknya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi brand loyalty ini. Salah satunya adalah self-concept yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada dimensinya ada empat, yaitu adalah behavioral loyalty, attitudinal attachment, sense of community, lalu ada dan terakhir itu adalah active engagement. Lalu selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Berdasarkan yang sudah tinjauan pustaka yang sudah jelaskan sebelumnya, brand loyalty ini merujuk pada sejauh mana konsumen itu menunjukkan preferensi dan kesetiaan terhadap suatu merek. Terdapat beberapa faktor yang mengaruhi brand loyalty. Salah satunya adalah self-concept. Konsumen yang memiliki keterkaitan antara merek dan konsep dirinya itu cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap merek tersebut. Jadi bisa dilihat dari gambarnya, self-concept memengaruhi brand loyalty. Hipotesisnya itu ada dua. Yang pertama adalah hipotesis nol, yaitu tidak terdapat pengaruh self-concept terhadap brand loyalty pada mahasiswa penikmat Forecavi. Lalu ada hipotesis alternatifnya, yaitu terdapat pengaruh self-concept terhadap brand loyalty pada mahasiswa penikmat Forecavi. Lalu ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian kami, yaitu adalah ada penelitian dari Takur dan Kaur,
tahun 2016 yang intinya mereka menunjukkan bahwa self concept itu punya pengaruh positif terhadap brand loyalty yang ditunjukkan melalui sikap. Lalu ada juga penelitian dari Kencana tahun 2016 yang menunjukkan bahwa self concept ini punya pengaruh positif juga terhadap brand loyalty. Terus ada juga penelitian yang terbaru dari Kini DKK yang menunjukkan bahwa self concept ini berpengaruh terhadap brand loyalty, tapi pengaruhnya itu bersifat tidak langsung karena ada variabel mediator yaitu customer engagement behavior dan self brand connection. Oke, selanjutnya adalah gambaran subjek dan prosedur penelitian. Untuk gambaran subjeknya, responden kami ini terdiri dari 34 mahasiswa aktif dari berbagai universitas di Indonesia yang merupakan penikmat Fore Coffee. Lalu kita melakukan beberapa prosedur penelitian. Yang pertama untuk persiapan penelitiannya, yang pertama mencari variabel bebas dan terikat. Lalu yang kedua menentukan topik atau judul yang akan diteliti. Yang ketiga mencari alat ukur yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Dan yang keempat menyusun kuesioner di Google Form. Lalu untuk pelaksanaan penelitiannya, ini peneliti menyebarkan link kuesioner melalui media sosial, grup mahasiswa, dan juga jaringan akademik. Yang kedua, peneliti ini memastikan responden yang mengisi sudah sesuai dengan kriteria yang kami berikan. Yang ketiga, peneliti mengumpulkan data dan memantau jumlah serta kualitas data yang masuk. Lalu selanjutnya kami melakukan uji reliabilitas dan diskriminasi terhadap item dari variabel. Yang pertama itu dari self concept. Berdasarkan perhitungan dari SPSS versi 27 ditunjukkan bahwa item yang digunakan untuk self concept ini reliable karena korban alfanya di atas 0,7 dan diskriminasi itemnya seluruh itemnya itu memiliki batas nilai di atas 0,3 sehingga itemnya itu bisa dikatakan bisa memisahkan antara individu yang punya self concept yang sesuai dan yang tidak. Lalu ada juga dari yang item brand loyalty punya Cronbach Alpha yang juga di atas 0,7 dan diskriminasi itemnya bisa dilihat di sini. 8 dari 9 item memiliki daya diskriminasi yang baik. Baik, selanjutnya itu adalah metode penelitian yang kami gunakan. Dalam metode penelitian ini, yang pertama ada tipe penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data berupa angka dan kami menggunakan analisis statistik untuk menganalisis data yang kami dapatkan. Dan juga data yang kami ini pengambilan yang dilakukan dalam satu yang sama antara variabel bebasnya. Kemudian untuk penelitian, kami menggunakan penelitian non-eksperimental dengan menggunakan data dari populasi yang telah ditentukan dan dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah subjek penelitian, di mana subjek penelitian kami adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif. Mohon maaf, mahasiswa atau mahasiswi aktif yang tidak hanya berasal dari UNJ, yang merupakan penikmat Fore Coffee. Dan yang keempat adalah analisis data, di mana di analisis data ini kami menggunakan analisis regresi linear untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara self-concept dengan brand loyalty. Oke, selanjutnya di sini adalah variabel penelitian yang kami gunakan, di mana di variabel ini terdapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel self-concept sebagai variabel bebas yang diukur menggunakan skala Brand Engagement in Self-Concept atau BESC dengan terdiri atas 8 item dengan skala Likert 1 sampai 7. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel brand loyalty sebagai variabel terikat kami yang diukur menggunakan teori Keller yang telah diadaptasi oleh Saputra pada tahun 2023 dengan terdiri atas 9 item dari skala Likert 1 sampai 9. Baik, berikut adalah hasil analisis dari data yang sudah kami dapatkan. Yang pertama dari normalitas data yang berdasarkan hasil yang sudah dilakukan di SPSS menunjukkan bahwa p-value yang didapatkan berada di atas 0,05 sehingga data yang kami dapatkan bersifat normal. Lalu untuk homogenitasnya sendiri bisa lihat di signifikansinya sendiri berada di atas 0,05. Homogenitas berdasarkan jenis kelaminnya sehingga bisa dikatakan bahwa varians dari jenis kelamin di data kami bersifat homogen. Lalu
Kami juga melakukan uji linearitas berdasarkan p-value sendiri di bawah 0,01, karena di bawah 0,05 bisa dikatakan bahwa self-concept dan brand loyalty ini memiliki hubungan yang linear. Lalu dilakukan juga analisis korelasi untuk melihat hubungan antara kedua variabel tersebut. Bisa lihat dari signifikansi sendiri di bawah 0,01, di bawah 0,5 p-value-nya, sehingga dikatakan bahwa ada hubungan antara self-concept dan brand loyalty. Lalu bisa dilihat dari koefisien Pearson correlation-nya, yaitu 0,636, berdasarkan kriteria sendiri berada di kriteria sedang. Sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan antara self-concept dan brand loyalty ini adalah ada hubungan yang bersifat moderat atau sedang. Lalu kami juga melakukan analisis regresi. Yang pertama dari hasil ANOVA ini, bisa lihat dari signifikansinya, nilainya sendiri di bawah 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa self-concept ini berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Lalu ada juga dari tabel ini, bisa lihat di R square-nya 0,404. Atau kalau dijadikan persen, yaitu 40,4. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh self-concept terhadap brand loyalty ini sebesar 40,4%. Dan 59,6% sisanya brand loyalty ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak kami angkat dalam penelitian ini. Lalu bisa lihat dari tabel ini juga, bisa lihat dari bagian ini, ada variabel konstan 20,868, lalu ada koefisien ini, yaitu 0,332. Berdasarkan rumus ini bisa dikatakan bahwa setiap satu kali peningkatan self-concept akan meningkatkan brand loyalty berdasarkan rumus ini. Baik, dari penjelasan hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa self-concept berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty, yang mana p-value-nya kurang dari 0,001, dengan koefisien korelasi 0,636, yang mana berarti masuk ke dalam kategori sedang. Nah, temuan penelitian ini itu sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu oleh Kencana di tahun 2016, Tafur dan Kaur di 2015, dan Kini dan kawan-kawan di tahun 2024. Nah, berdasarkan pengaruh self-concept terhadap brand loyalty, besarannya itu adalah 40,4% dan sisanya berasal dari faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dari situ dapat kita ketahui bahwa mahasiswa cenderung loyal pada Forecavi karena nilai-nilai brand tersebut sesuai dengan identitas diri mereka, yang mana modern, produktif, dan sadar lingkungan. Namun, penelitian yang terbatas yaitu hanya terdiri atas 34 responden. Kemudian yang kedua adalah karakteristik responden yang terbatas hanya pada satu lingkungan saja, yaitu pada lingkungan mahasiswa yang sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa pada masyarakat umum pun mereka menyukai Forecavi. Kemudian yang ketiga adalah sampel kurang representatif dan ini berkaitan dengan uh, keterbatasan nomor 1 dan juga nomor 2. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa self-concept berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty, yang berarti semakin seseorang memiliki konsep diri yang baik terhadap suatu merek, maka semakin besar pula loyalitasnya terhadap merek tersebut, yaitu mereka dapat menggunakan merek tersebut secara berulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.